Mufti. Mana mufti nih? Mana mufti? Nah, baik Yang ya. angka satu sih, angka satu. Lanjut ya. Lanjut. Ada kesalahan teknis lagi. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Materi ini pra penuntutan. Nah, halo, ada dengar semuanya? Ada dengar? Ada ya? Pra penuntutan. Ini adalah proses di mana sebelum diadakannya penuntutan. Iya, Pak, dengar. Yang namanya pra penuntutan. Namanya saya pra. Jadi sebelum adanya penuntutan, nah siapa sebetulnya yang melakukan penuntutan? Yang pertama adalah yang harus dipahami apa itu jaksa. Nah, jaksa itu adalah bertindak sebagai penuntut umum. Jadi yang dalam proses pidana yang selaku penuntut umum adalah jaksa. Jadi jaksa itu adalah penuntut umum. Jadi gini logikanya. Jaksa, penuntut umum itu adalah jaksa. Tapi tidak semua jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Jadi hanya jaksa yang ditugaskan dalam perkara itu yang disebut sebagai penuntut umum. Yang kedua, jaksa dalam tugasnya melaksanakan putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi setelah ada putusan pengadilan yang ingkrah, jaksa kemudian menetapkan putusan itu. Yang kemudian JPU. JPU adalah melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan penuntutan. Nah, penuntutan ini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana. Jadi penuntutan itu adalah setelah perkara pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada jaksa kepada penuntut umum, dan kemudian penuntut umum menyampaikan bahwa berkas perkara telah lengkap, maka tugas jaksa adalah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Jadi ke pengadilan negeri yang berwenang. Contoh, kalau dalam hal di Makassar, di pengadilan negeri Makassar. Dalam hal menuntut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan. Jadi dalam hal pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, permintaan jaksa adalah supaya perkara tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi gitu. Jadi sifatnya adalah setelah dilimpahkan berkas perkara oleh jaksa ke pengadilan, maka dalam tujuannya adalah jaksa meminta kepada hakim agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Sekali lagi saya ingatkan, tolong di screenshot nanti bukti kehadiran kalian ya. Kemudian kewenangan jaksa. Ini kewenangan jaksa ada 10 ya. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu. Jadi gini. Jadi ada sifatnya memeriksa berkas perkara. Jadi contoh gini. Contoh berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik ternyata berkas perkara tersebut setelah hasil pemeriksaan bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap. Maka jaksa kemudian punya kewenangan untuk mengembalikan kepada penyidik. Silahkan ditambahkan hal-hal dengan memberikan petunjuk kepada penyidik ya. Kemudian yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan, ada penyidikan. Ini diatur dalam pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk. Nah, artinya petunjuk kepada penyidik, silakan dilengkapi hal-hal ini. Atau contoh, silakan menambahkan keterangan ahli contoh ya. Dalam rangka penyempurnaan ya. Dalam rangka penyempurnaan terhadap berkas perkara ya. Yang ketiga adalah memberikan perpanjangan penahanan ini ya. Yang keempat membuat surat dakwaan. Ini tugas jaksa, surat dakwaan. Yang kelima melimpahkan perkara ke pengadilan. Ini ya. Setelah menerima berkas perkara, menelitinya dari penyidik dan dilaksanakan lengkap, kemudian jaksa kemudian membuat surat dakwaan. Setelah membuat surat dakwaan, kemudian pelimpahan perkara di pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan. Jadi setelah dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian berhubungan dengan panitera jaksa ya, dalam hal ditentukan hari pelaksanaan persidangan yang pertama kapan, dan itu harus disampaikan jaksa JPU kepada
kepada terdakwa. Yang kemudian yang ketujuh, melakukan penuntutan. Yang ke-8, menutup perkara demi kepentingan hukum, bisa saja dilakukan oleh jaksa. Jadi jaksa bisa saja menutup perkara tersebut yang telah dalam proses penuntutan. Yang ke-9, mengadakan tindakan lain dalam upaya dan tugas wajib ini saya kira berhubungan dengan diskresi jaksa ya. Yang ke-10, melaksanakan penetapan hakim. Jadi ada 10 tugas jaksa. Ada 10 tugas jaksa yang kemudian dalam hal melaksanakan proses peradilan pidana ya. Yang keempat, apa itu makna pra penuntutan? Nah ini, pra penuntutan ini berarti sebelum dilakukannya penuntutan, yaitu pemantauan perkembangan penyidikan. Jadi penyidik itu kan setelah dalam hal proses penetapan tersangka memberitahukan kepada jaksa. Nah itu sebetulnya sudah dimulai proses pra penuntutan sebetulnya. Dalam hal memantau perkembangan proses penyidikan. Ini dalam hal ini pra penuntutan itu salah satunya adalah pemantauan terhadap perkembangan penyidikan. Yang kedua adalah penelitian berkas perkara tahap pertama. Jadi berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa. Jaksa kemudian meneliti berkas perkara tersebut. Yang ketiga, memberikan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan. Jadi silakan diberikan petunjuk apa-apa yang kurang, contoh alat bukti apa yang kurang, atau kemudian penambahan alat bukti, contoh dalam hal tadi sudah saya singgung, penambahan mungkin keterangan saksi lagi lain yang diperlukan, atau keterangan ahli mungkin ketika diperlukan, yaitu ya. Kemudian penelitian ulang berkas perkara, ini juga lakukan dalam pra penuntutan. Yang berikut adalah penelitian tersangka dan barang bukti. Ini juga harus dilakukan oleh jaksa dalam proses pra penuntutan. Jadi tersangkanya harus diteliti. Apa yang diteliti? Ya, jangan sampai kemudian tersangkanya ini adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Apa itu? Contoh dalam hal orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, itu makanya harus diteliti oleh jaksa. Yang kemudian adalah yang harus diteliti oleh jaksa barang buktinya juga. Nah, ini barang bukti. Nah, sebetulnya barang bukti ini kalau kita lihat dalam rumusan pasal KUHP tidak disebutkan secara rinci sebetulnya. Tapi dalam kemarin saya sudah sampaikan, barang bukti dapat kita temukan dalam hal barang-barang yang disita itu bisa dipersamakan dengan barang bukti. Yang kemudian yang terakhir adalah proses pra penuntutan itu adalah pemeriksaan tambahan. Jaksa berhak dalam hal melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang kemudian dalam perkara penyidikan itu ya. Jadi silakan jadi jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Yang kemudian syarat formil dakwaan ini ya, syarat formil dakwaan. Pasal 183 ayat 2 KUHP, ternyata dalam KUHP itu ya hanya diatur dalam 183 tapi tidak secara rigid. Namun ini dapat kita lihat dalam surat edaran Jaksa Agung. Ini tentang pembuatan surat dakwaan. Jadi tentang pembuatan surat dakwaan itu ada dalam surat edaran Jaksa Agung nomor SE 004-JA-1-93. Nah, kemudian ada juga surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ini tentang petunjuk teknis pembuatan surat dakwaan. Ya, karena dalam KUHP itu tidak diatur secara rigid, namun dalam hal tata cara pembuatan surat dakwaan itu, tata cara tentang surat dakwaan dalam hal ketentuan syarat formil itu dapat ditemukan dalam surat edaran Jaksa Agung dan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Yang terakhir adalah yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan, jaksa itu harus cermat, jelas, dan tepat. Nah, mari kita lihat apa sebutnya makna cermat. Cermat itu dalam artian adalah apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan. Nah, ini harus dicermati oleh jaksa. Contoh dalam pidana delik aduan. Contoh pidana delik aduan itu kan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik itu adalah perkara tindak pidana yang harus diadukan oleh korban. Nah, dalam hal perkara pencemaran nama baik, korban yang dicemarkan itu harus kemudian
melakukan pengaduan terhadap penegak hukum atau kepada kepolisian ya. Kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana? Ini juga harus cermati. Jangan sampai kemudian yang disampaikan oleh penyidik itu adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Apa itu Pak? Contoh dalam hal orang yang gagal mental atau anak di bawah umur bisa saja ya. Ya ini harus dicermati juga oleh jaksa. Kemudian apakah tindak pidana tersebut ya, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa. Nah, ini juga harus perlu dicermati oleh jaksa ya. Apakah tindak pidana yang dilakukan tidak nebis in idem. Ini juga harus juga dicermati oleh jaksa. Pada pokoknya kepada JPU dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan. Jadi dibutuhkan kecermatan karena tidak gampang ini. Tidak gampang dalam hal bagaimana menghadirkan orang di pengadilan, orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi karena dalam proses yang itu kemudian menjadi bersalah, atau kemudian orang yang bersalah menjadi tidak bersalah. Nah ini memang karena harus ada kecermatan itu, sehingga memang betul-betul orang yang dihadirkan di pengadilan itu adalah benar-benar orang yang melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan tidak pidana. Makna jelas ini harus mampu merumuskan unsur-unsur. Jadi dalam pasal pidana itu kan adanya unsur-unsur pidana. Nah ini jaksa harus mampu dengan jelas merumuskan, menempatkan unsur-unsur tersebut terhadap perbuatan itu apakah telah terpenuhi atau tidak di situ ya. Ini jangan sekali-sekali dalam hal uraian dakwaan antara delik dengan satu dengan delik lain. Jadi harus ada keterkaitan dari uraian dakwaan yang hanya menunjuk kepada uraian dakwaan sebelumnya. Jadi sebetulnya memang dalam hal bagaimana merumuskan siapa subjeknya, siapa pelakunya, apakah objeknya, kemudian bagaimana dalam perbuatannya. Nah ini sebetulnya harus jelas karena harus menempatkan itu pada unsur-unsur pasal pidana. Jadi sini dalam hal makna jelas, dalam hal konsep surat dakwaan ya. Kemudian lengkap harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan. Contoh ya, contoh dalam pasal 362 yaitu tentang barang siapa. Barang siapa itu kan subjeknya adalah orang yang melakukan tindak pidana. Mengambil, perbuatan mengambil harus ada. Mengambil itu kan perbuatan yang memindahkan barang. Mengambil barang, ada barang yang diambil, barang yang awalnya di tempat A dipindahkan di tempat B dengan cara melawan hukum. Artinya benar-benar orang yang mengambil tadi dalam hal ingin berkeinginan dengan sengaja bahwa ingin menguasai barang tersebut. Itu ya. Kemudian ini bentuk surat dakwaan. Ada namanya surat dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar, dakwaan kumulatif. Saya kira materinya saya akan bagi di grup ya. Materi di minggu lalu juga belum sempat saya bagi ya. Saya bagi juga ini sama-sama. Ini kalau dijelaskan terlalu panjang ya. Surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidiar. Namun dapat kita lihat bahwa ini contoh dalam surat dakwaan tidak pidana pencurian. Ini ya, contoh dalam surat dakwaan tunggal. Kemudian surat dakwaan alternatif, contoh pidana pencurian, kemudian tidak pidana penadahan. Ini hampir bersamaan ini. Jadi alternatif yang mana kemudian bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi karena sifatnya adalah terhadap dua perbuatan itu kan orang yang setelah dia mencuri dia kemudian melakukan penadahan. Jadi ini sifatnya adalah tidak pidana mana yang akan dibuktikan. Jadi jaksa memilih di antara salah satu tidak pidana tersebut. Kemudian surat dakwaan subsidiar ini adalah lapisan surat dakwaan beruntutan dimulai dari tidak pidana diancam dengan pidana terberat sampai dengan tidak pidana yang ringan. Ini disubsidir, artinya menyentuh beberapa ketentuan pidana yang lain. Ini jadi sebutnya adalah
di dalam surat dakwaan itu adanya tidak pidana yang berat, kemudian sampai tidak pidana yang paling ringan. Itu masuk dalam. Kemudian ini contoh ya, surat dakwaan subsidiar dari primer, yang subsidiar, lebih subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi. Jadi sifatnya beruntun ya dalam satu surat dakwaan tersebut. Kemudian surat dakwaan kumulatif ini misalnya ini adalah semua tindak pidana dilakukan harus dibuktikan satu demi satu. Jadi sifatnya adalah menguraikan semuanya tidak pidana yang terjadi dalam hal berapa tidak pidana itu ya, dalam hal berapa tidak pidana itu yang kemudian itu harus dibuktikan satu persatu. Contoh pembunuhan pasal 338. Kemudian yang kedua pencurian, perkosaan. Contoh gini. Contoh si A melakukan pencurian. Kemudian setelah dia dapati di rumah tersebut ternyata ada anak gadis, dia melakukan pemerkosaan. Kemudian anak gadis tersebut dia kemudian melakukan pembunuhan. Nah, ini kan satu perkara sebetulnya. Tetapi berbeda delik. Satu kejadian perkara, satu kejadian peristiwa pidana, satu kejadian tetapi si pelaku ini melakukan 3 delik, yaitu delik pembunuhan, delik pencurian maupun delik pemerkosaan. Yang kemudian surat dakwaan kombinasi. Ini adalah mengkombinasi dari berbagai perkembangan. Ini sebetulnya adalah perkembangan baru dalam praktek sesuai di bidang kriminalitas. Karena adanya semakin bervariatif bentuk dan jenisnya. Ini contoh dalam hal pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan, kemudian penganiayaan berencana. Ini adalah dakwaan yang dikombinasi atau digabungkan ini. Yang kemudian adalah perampokan, pencurian, kekerasan. Yang ketiga adalah perkosaan. Ini jadi artinya adalah dalam surat dakwaan itu adalah dikombinasi, digabungkan semua perkara-perkara tidak pidana. Ini ya, ini dalam hal, dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh jaksa bila bisa melakukan surat dakwaan secara tunggal, alternatif, kemudian subsidiar ya, kemudian kumulatif maupun gabungan. Itu macam-macam model surat dakwaan yang sebagaimana diatur dalam surat edaran Jaksa Agung dan surat edaran Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum. Ini dalam hal proses pembuatan surat dakwaan. Nah, adapun lebih rinci dalam hal pembuatan surat dakwaan dapat nanti mudah-mudahan kita ketemu ya dalam pertemuan tatap muka. Kalau nanti saya masih sempat ini, kita mungkin mohon kepada jaksa di kejaksaan untuk meminta jika seandainya dikasih contoh surat dakwaan itu ya, supaya kita akan bedah strukturnya gitu ya. Mudah-mudahan dikasih dari pihak kejaksaan. Nah, karena ini dalam hal konteks untuk media pembelajaran. Nah, saya kira untuk lebih dalam hal mendalami apa materi ini, saya kira harus ada surat dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa. Minimal kita harus lihat itu. Tapi mudah-mudahan dikasih ya. Nah, itu saya kira materi kita ini nanti kemudian kalian kembangkan pada diskusi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Halo? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya materi tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan. Yang lain diam dulu. Siapa bertanya? Siapa? Ayo, waktunya terbatas. Silakan. Kalau saya mute semua. Ayo, yang lain jangan ribut. Ada yang bertanya nggak?
Ada yang bertanya? Kenapa ribut? Halo, halo, halo. Aril, Muhammad Aril. Ada yang bertanya, Aril? Aril, dengar Aril. Aril, ada yang bertanya, Aril? Ada yang mau didiskusikan?